Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik sepatu ini memang terkenal karena gajinya tinggi. Tapi gak ada yang berani cerita kenapa gudang belakang selalu dikunci saat shift malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Kisah kali ini berjudul Teror Shift Malam Pabrik Sepatu Cipangur. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Namaku Sari, umur 22 tahun. Aku berasal dari desa kecil di perbatasan Jawa Barat. Setelah lulus SMK, aku nekat merantau ke kota W buat cari kerja. Di sana, ada sebuah pabrik sepatu besar yang katanya lagi buka banyak lowongan. Awalnya aku ragu karena daerahnya agak terpencil di ujung kampung Cipangur. Masuk jalan kecil di antara kebun karet. Tapi karena aku butuh kerja, akhirnya aku diterima juga panggilan wawancara. Aku masuk kerja di bagian jahit. Ruangannya penuh mesin besar, bau lem dan karet menyengat. Dan suara bising gak berhenti dari pagi sampai malam. Tapi semuanya masih terasa biasa. Sampai aku mulai ngobrol sama buruh lain di ruang makan. "Kamu tinggal di mes ya?" tanya seorang ibu-ibu namanya Bu Lilis, orang asli situ. Aku angguk. "Iya Bu." Dapat kamar yang paling pojok sebelah pagar belakang. Bu Lilis langsung diam, lalu dengan suara agak pelan dia bilang, "Itu kamar bekas buruh lama yang ditemuin pingsan tengah malam. Katanya dia pernah dengar suara orang nangis dari arah gudang belakang." Aku langsung merinding, tapi coba bersikap biasa. Seminggu kerja, aku dikasih shift malam. Aku pikir gak masalah, yang penting ada tambahan uang lembur. Aku kerja bareng 5 orang di ruang jahit. Kami dipantau Mandor Dani, laki-laki berkepala botak dan suka ngomel. Jam 2 malam, listrik tiba-tiba padam. Beberapa detik, mesin cuma berhenti gelap total. Pas lampu nyala lagi, aku sadar. Pintu gudang belakang yang biasanya selalu dikunci, kali ini kebuka sendiri. Dan yang aneh di lantai itu, ada jejak sepatu kecil menuju gudang itu. Tapi bukan sepatu kerja, lebih mirip sepatu anak kecil. Dan basah seperti habis dicelup air. Aku celengak-celinguk, tapi gak ada siapa-siapa. Yang lain masih sibuk ngerjain bagian masing-masing. Tapi aku jelas lihat pintu belakang itu goyang-goyang pelan, seolah ada angin dari dalam. Jam 3:15. Kami semua istirahat. Aku duduk sendirian di dekat pintu belakang sambil makan roti isi. Udara dingin menusuk, tapi bukan itu yang bikin bulu kuduku berdiri. Dari dalam gudang, aku dengar suara mesin jahit nyala sendiri. Aku berdiri, jantungku berdetak kencang. Rasanya suara itu makin jelas. Dan aku tahu betul, semua mesin jahit manual udah gak dipakai dan disimpan di gudang itu sejak bertahun-tahun lalu. Aku coba ngintip dari celah pintu, dan di dalam sana, aku lihat bayangan seseorang duduk membelakangiku. Tangannya gerak cepat seperti menjahit, tapi yang aneh, tubuhnya setengah transparan. Aku mundur pelan, tapi kakiku tanpa sengaja nyenggol obeng yang jatuh ke lantai. Bayangan itu berhenti menjahit. Kepalanya pelan-pelan menoleh ke arahku. Aku langsung lari ke belakang ruang utama. Dan sejak malam itu, pintu gudang itu selalu terbuka sedikit setiap kali aku kerja. Dan suara mesin jahit terus terdengar dari dalam. Padahal katanya, tidak ada yang berani menyimpan kunci gudang itu sejak insiden 5 tahun yang lalu. Setelah kejadian malam itu, aku mulai sering merasa diawasi. Setiap kali lewat dekat gudang belakang, bulu kuduku meremang. Dan makin hari suara mesin itu makin sering terdengar. Bahkan kadang sebelum tengah malam. Yang lebih aneh lagi, hanya aku yang dengar. Aku sempat nekat tanya ke Mandor Dani dengan gaya bercanda biar gak dibilang penakut. "Pak, itu gudang belakang ya? Mesin-mesinnya masih bisa jalan ya?" Dia langsung nyamber, suaranya keras. "Jangan ngelantur. Mesin di sana udah dibuang dari tahun 2018. Aku diam, tapi dari dia ngomong, aku tahu dia juga nyembunyiin sesuatu. Aku lembur malam itu jam 1:48.
Aku lembur malam itu. Dan lagi-lagi dapat bagian kerja paling belakang dekat pintu gudang. Lampu ruangannya remang, cuma nyala sebagian. Dan saat aku ambil kain dari rak bawah, aku melihat benang merah menjulur dari bawah celah pintu gudang. Benangnya tebal, seperti benang sepatu kulit, tapi yang aneh, basah. Kayak baru dicelup darah atau air kental. Aku pegang sedikit ujungnya, tiba-tiba ada suara dari balik pintu. "Sini, aku jahit, Kak." Suaranya lirik, perempuan, tapi bukan suara siapapun yang ku kenal. Aku langsung mundur, tapi langkahku berat. Ruangan mendadak jadi dingin, seperti ada es menyelimuti dinding. Mesin-mesin mendadak sunyi, listrik masih nyala, tapi suara pabrik menghilang. Seperti aku lagi sendiri di dimensi lain. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka sendiri. Sebuah tangan putih pucat, panjang kurus, menjulur keluar sambil menggenggam gunting besar berkarat. Di ujung jemarinya, kuku-kuku hitam panjang menggantung. Di pergelangan tangannya, tergulung benang merah yang masih menetes. Dan kemudian, seseorang menarik lenganku dari belakang. Aku terkejut. "Sari, ngapain kamu di sini?" "Itu Mbak Ita." Tafanya memburu. "Kamu gak boleh dekat-dekat gudang itu. Sekarang, ayo ikut aku. Kami masuk ke ruang kecil dekat loker. Kamu dengar suara?" Tanya Mbak Ita. Aku angguk. "Kamu lihat benangnya?" Aku angguk lagi. Mbak Ita menarik nafas panjang, lalu dia berkata, "Dulu ada seorang buruh perempuan, dia kerja di bagian sepatu anak. Orangnya pendiam, gak pernah ngobrol. Suatu malam, Andor nemuin dia duduk di depan mesin sambil menjahit kulit wajah boneka sepatu pakai benang merah. Tapi setelah itu, dia hilang, gak pernah ketemu lagi. Dan sejak saat itu, suara mesin jahit manual terus bunyi setiap tengah malam." Aku terdiam, nafasku sesak. "Dan tahu gak, Sar?" lanjut Mbak Ita. "Mereka bilang, kalau ada yang pegang benang merah itu, maka yang dijahit selanjutnya adalah tubuhnya sendiri." Aku gemetar, dan malam itu, saat aku buka laci kerjaku, ada seutas benang merah basah, tergulung rapi, diletakkan di atas buku absen. Padahal aku yakin, aku gak pernah menyentuh lebih dari sekali. Setelah menemukan benang merah di dalam lacinya, sudah 3 malam sejak aku menemukan benang merah basah di dalam laci kerja. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku terbangun sekitar pukul 2 pagi, selalu dalam keadaan keringat dingin. Dan suara mesin jahit itu terus menggema, seolah masih berdetak di dalam kepala. Aku tinggal di kamar mes nomor 5 paling pojok, dekat tembok belakang pabrik. Sejak awal, kamar itu memang agak aneh. Udara lebih dingin, lampu kamar mandi sering kedap-kedip sendiri, dan kalau malam, sering terdengar suara ketukan pelan dari balik dinding. Tapi malam itu berbeda. Saat aku pulang lembur sekitar jam 3:30 pagi, aku mendapati ada benda kecil tergantung di gagang pintu kamarku. Boneka sepatu. Ukurannya kecil, seperti gantungan kunci. Tapi yang bikin merinding, kulitnya robek, dijahit pakai benang merah. Dan di bagian bawah solnya ditulis dengan spidol hitam. Aku langsung lempar boneka itu ke lantai dan masuk ke kamar. Tapi di dalam, bau darah langsung menyergap dari dalam lemari. Bau anyir yang tidak mungkin dari tikus mati. Pagi harinya, aku minta pindah laci kerja ke bagian depan. Tapi sebelum kuambil barang-barang dari laci kamarku, aku menemukan selembar kertas lusuh terselip di bawah alas laci. Kertas itu sobekan buku tulis, sudah menguning. Isinya tulisan tangan seperti terburu-buru. "Kalau kamu lihat boneka itu, jangan dibakar, jangan dibuang, kembalikan ke dalam gudang, ke dalam kotak kayu paling ujung, atau dia akan mulai menjahit tubuhmu sedikit demi sedikit." Aku membacanya sambil gemetar. Siapa yang menulis ini? Kenapa ada di laci tempat aku kerja? Dan apa maksudnya menjahit tubuh? Malam itu aku lembur sendirian, yang lain izin. Atau memang gak masuk, ruangan jadi sepi banget. Sekitar jam 2 pagi, aku dengar suara gesekan dari balik pintu gudang. Aku pura-pura gak dengar, tapi
Suara itu makin lama makin jelas. Aku nekat jalan pelan ke arah pintu. Kali ini gak ada benang. Tapi saat aku menyentuh gagang pintunya, brak, pintu gudang terhempas terbuka sendiri. Dari dalam, puluhan boneka sepatu berjatuhan ke lantai. Ada yang rusak terbakar, sobek, bahkan berdarah. Semua dijahit dengan benang merah. Dan satu boneka berjalan sendiri menuju arah kakiku. Aku mundur dan panik, tapi pandanganku tiba-tiba buram. Dan di tengah kabut tipis itu, aku melihat sosok perempuan berbaju buruh pabrik duduk di atas tumpukan mesin jahit tua. Tangannya bergerak cepat menjahit sesuatu. Di pangkuannya ada boneka manusia dari kain dengan bentuk wajahku sendiri. Dan di sisi boneka itu, tangan kanannya mulai disayat perlahan dan dijahit ulang dengan benang merah. Aku lari, tapi tubuhku kaku. Dan yang terakhir ku ingat sebelum pingsan, ada suara perempuan di telingaku berbisik pelan. Satu persatu, bagian tubuhmu akan ku perbaiki. Setelah pingsan di depan pintu gudang, Sari dibawa ke klinik pabrik. Tapi saat ia kembali ke ruang kerja, satu boneka sepatu hilang. Dan hanya meninggalkan noda darah berbentuk telapak tangan kecil di meja kerjanya. Aku bangun di ruang klinik pabrik, di kasur kecil berspray biru pudar. Kepalaku masih berat, tapi aku bisa dengar suara Mbak Ita memanggil pelan. Sar, kamu gak apa-apa? Kamu pingsan tadi malam. Satpam nemuin kamu gemetar di lantai dekat gudang, katanya lagi sambil narik selimut ke pundakku. Aku gak berani cerita soal boneka itu atau suara bisikan yang kudengar sebelum jatuh pingsan. Tapi yang bikin aku makin gak tenang, tanganku luka di pergelangan seperti habis dijahit. Lalu bekas benangnya dilepas paksa. Siangnya aku kembali ke ruang kerja laci dan mejaku sudah dibereskan. Tapi ada satu hal yang bikin napasku berhenti. Salah satu boneka yang semalam jatuh sekarang hilang. Dan di meja kerja tempatku biasa duduk, ada noda darah kecil berbentuk telapak tangan anak-anak. Masih segar, tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu semalam, kecuali aku sendiri. Aku nanya ke satpam yang nemuin aku, namanya Pak Min. Orang tua ramah, tapi jelas menyimpan sesuatu. Pak Min, waktu saya ditemukan semalam, apa di sekitar situ ada boneka kecil? Dia diam lama, lalu menjawab pelan. Saya gak lihat boneka, tapi waktu saya buka pintu gudang, saya lihat ada kotak kayu. Dan saya yakin kotak itu belum pernah ada sebelumnya. Aku makin penasaran. Malamnya aku nekat. Jam 11 malam sebelum mulai kerja, aku kembali ke gudang itu. Kali ini sendirian. Aku dorong pintu pelan. Bau besi tua langsung menyambut. Suara mesin-mesin tua berderit sendiri. Ruangan remang, tapi di ujung aku melihatnya. Sebuah kotak kayu tua, warnanya gelap hitam, penuh ukiran aneh, seperti huruf lama yang gak aku kenal. Di atas kotak itu ada satu boneka manusia, bukan boneka sepatu, tapi boneka dari kain linen, dijahit dengan sangat rapi. Dan yang bikin aku hampir muntah, wajah boneka itu mirip denganku. Bahkan baju kerjanya pun sama, seragam biru tua dengan nama bordir Sari di dada kiri. Saat aku hampir menyentuh kotak itu, lampu gudang padam seketika. Gelap, sunyi, hening seperti kuburan. Lalu suara itu kembali. Semua yang sudah dijahit akan bangun. Aku gemetar. Tapi tiba-tiba boneka itu di atas kotak itu jatuh ke lantai sendiri. Dan dari balik bayangan lemari tua, sebuah tangan kecil, putih, kaku, merangkak keluar mencari boneka itu. Aku lari sekencang-kencangnya keluar gudang. Tapi dari belakang, aku dengar suara puluhan mesin jahit menyala bersamaan. Kotak kayu di dalam gudang akhirnya terbuka. Dan malam itu bukan hanya satu, tapi puluhan boneka sepatu mulai bergerak. Semua menuju satu tujuan, menjemput si pemilik tubuh yang masih bisa dijahit ulang.
Aku gak tahu kenapa masih kerja di pabrik ini. Mungkin karena aku butuh uang. Mungkin karena aku gak mau lari tanpa tahu kebenarannya. Atau mungkin karena aku tahu aku sudah terlalu dekat terikat dengan benang merah itu. Setelah kejadian semalam, aku makin yakin semua yang kudengar bukan ilusi. Kota itu nyata, boneka-boneka itu nyata, dan suara yang menjahit bukan cuma suara. Pak Min akhirnya buka suara. Saat aku temui dia di musola belakang mes, dia hanya berkata pelan, "Pabrik ini pernah ditutup dulu tahun 2018. Ada buruh perempuan hamil anak mandor. Gak ada yang mau tanggung jawab. Dia disiksa, lalu bunuh diri di ruang jahit belakang. Tapi sebelum itu, dia bikin sesuatu." "Bikin apa, Pak?" tanyaku pelan. "Boneka, banyak. Semuanya dari sisa kain sepatu. Dia bilang, kalau gak ada yang peduli sama tubuhnya, dia akan bikin tubuhnya sendiri, jahit sendiri, rakit sendiri, hidup lagi lewat mereka." Aku lemas karena kata-kata itu mirip seperti yang dibisikkan ke telingaku malam waktu aku pingsan. Malam itu gudang tidak terkunci dan kotak kayu itu sudah terbuka. Di dalamnya puluhan boneka kain dan kepala boneka dari kulit sintetis bergerak pelan sendiri. Ada yang berjalan, ada yang memanjat meja, ada yang duduk seperti orang berdoa. Dan di tengah mereka, sosok itu berdiri. Seorang perempuan tinggi, rambut panjang menjuntai menutup wajah. Tubuhnya penuh bekas jahitan merah dari leher sampai perut, dan tangannya menjinjing jarum jahit raksasa sebesar belati. Dia tidak berjalan, dia melayang menuju aku. "Kamu pernah pegang benangku. Sekarang gantian kamu yang kujahit." Aku lari, tapi langkahku berat. Tanganku seperti ketarik sesuatu dari belakang. Saat aku jatuh, kulihat benang merah menjulur dari lubang ubin, mengikat di pergelangan kakiku. Satu persatu boneka naik ke tubuhku. Ada yang menempel di bahu, ada yang melilit ke leher. Dan dari sudut mataku, aku lihat boneka berwajah seperti diriku mulai dijahit di bagian mata. "Kamu akan jadi bagian dari mereka, tapi bukan untuk dipakai, untuk dikena." Tiba-tiba terdengar suara adzan subuh dari masjid kecil di depan pabrik. Cahaya masuk lewat jendela. Boneka-boneka itu berhenti. Sosok perempuan itu menghilang perlahan, seperti terbakar cahaya. Aku langsung pingsan. Pagi itu, aku pamit. Koperku sudah siap, surat resign sudah kutulis. Aku pulang ke kampung. Tapi saat aku buka koperku, boneka sepatu itu ikut masuk. Dan yang lebih mengerikan, jahitan merah baru muncul di bahuku. Aku gak tahu sejak kapan. Itulah sebuah kisah tentang jahitan merah dari arwah yang ingin tubuhnya kembali. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.